Ya udah tiap pagi jadi pengawas Mandor ya. mandor tanpa digaji. Tanpa digaji, Karena ya. jangan gagal ini. Iya, Yang kali ini oke, jangan gagal. oke. Skateparknya harus bisa Harus kita benar. mainin. Jadi kita di KONI itu kita di bawah Porsoresi. Apa tuh? Persatuan Sepatu Roda Indonesia, seluruh Indonesia. Sepatu roda. Iya. Kenapa sepatu roda? Belok sini kita tekan tumit. Kalau Oke. belok ke depan Aha. kita tekan gitu. Oke. Jadi belok ke belakang tekan belakang. Itu dia bakal belok sendiri nanti. Ikutin Gitu. badannya. Ikutin. Kita no slide berarti. Oke. Nah, terus makanya trik skateboard tuh nggak akan putus-putus. Oke, kita buat combo. Kickflip, kita putar dulu, kita no slide. Itu udah combo kan? Oh, kayak gitu. Nah, itu udah tinggi nilainya. Yang jalan pada neriakin, Sholat, Padahal gitu kita ya. mau lagi kering-keringan, mau sholat iya, ya, mau Mas. sholat. Tuh, jadi apa ya, bisa dibilang resiko skateparknya di samping masjid ya. Dan di tengah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu lagi bareng saya Tika Darmawan di Dapur Medsos. Nah, di Dapur Medsos seperti biasa kita akan menghadirkan para bintang tamu yang punya cerita cukup menarik, terus juga inspiratif juga ya untuk bisa kita kulik-kulik. Tentunya menjadi sesuatu yang asik untuk dibicarain ya. Seperti hari ini sudah ada bintang tamu yang bisa dibilang ini rajanya jalanan ya, kalau kita bilang ya. Langsung aja deh, ada skater Diki. Yeay. Halo. Nah, kenapa dibilang raja jalanan? Karena kan memang kalau skater ini kan yang kita tahu nih mainnya selalu di street ya, di jalan ya biasanya ya Diki. Sebelum kita mengulik lebih dalam, boleh dong diceritain sama kita skater ini tuh sebenarnya memang bener awalnya itu dari jalanan atau sebenarnya memang nggak kayak gitu tapi ada sejarah lain gitu yang kita nggak tahu misalnya. Sejarahnya memang olahraga skate ini memang dari Amerika ya. Oke. Dia awalnya dari surfing. Surfing para peselancar nggak ada ombak. Jadi mereka ini bingung nih mau main apa, ya udah dia buat papan, dia buat ada roda, dia main di bawah jembatan. Jadi kita awalnya memang dari situ, dia bawa jembatan, terus asik, terus ada pembaharuan lagi, terus kita main di trotoar kan. Kebiasaan kalau kita lihat video luar tuh mainnya di tangga, di trotoar, di taman kota. Ya, jadi kayaknya kalau kita lihat negara luar tuh syaratnya jadi urban city itu kayak taman-taman kotanya tuh bisa bermain skatable gitu. Nah, maunya Acehnya juga gitu maunya ya. Oke, tapi kan memang ini yang baru kita tahu ternyata awalnya itu justru dari surfing ya. Iya. Nah, dari teman-teman yang surfing yang nggak ada ombak akhirnya memodifikasi papannya. Menjadikan bikin roda gitu di bawahnya. Nah, kalau kita selama ini ngirain surfing ya surfing aja sendiri, skateboard aja sendiri, ternyata nggak gitu ya Diki ya. Oke, ini info baru dan untuk Tika juga nih. Oke, berarti kalau gitu sebenarnya pemain surfing dan juga skater itu satu kesatuan dong sebenarnya. Tekniknya sama. Jadi kalau surfing dia mainnya di ombak. Dia ombak itu istilahnya obstacle-nya bergerak. Kalau kita rintangan kita justru kita yang ngetrik gitu jadi kalau surfing dia alatnya obstacle-nya dia cuman lengkungan, curving kan, lengkungan. Nah, jadi kalau skate dia ada yang kayak tempat duduk, rel besi, kita bisa nge-green, kita bisa nge-slide. Cuman itulah sebenarnya kombinasi triknya lebih banyak di skateboard. Jadi sebenarnya trik-triknya tuh lebih banyak yang harus bisa dikuasai ya kalau di skateboard ini. Banyak kombonya, pokoknya berjuta-juta trik lah bisa ya. Berjuta-juta trik ya. Iya dong. Nah, gimana sih belajarnya nih kalau Diki nih
awalnya tuh seneng skateboard karena awalnya mungkin nonton atau memang seneng aja gitu ngelihat papan skateboard ini kayaknya nih emang jiwa aku di sini nih, itu gimana sih awalnya? Justru dulu kenalnya bukan di Aceh sendiri ya. Saya sempat ke Padang, saya sekolah di sana setelah tsunami. Di situ saya masih dulu kan main balap tuh, main road race. Biasa kan anak-anak 90-an kan. Iya, benar. 2 tak ya kan. Terus sampai ke sana saya nonton road race. Kebetulan di sampingnya ada anak-anak bermain skate. Saya pinjam, saya coba, kayaknya seru nih. Terus kebetulan ada teman saya yang bermain skate. Ya udah dipinjamin papan. Akhirnya suka, beli, buat sendiri tuh alat yang untuk nge-grind itu reel sendiri di rumah. Jadi bikin sendiri rintangannya ya. Itu seniat itu ya. Iya, memang harus gitulah. Dan memang itu yang bikin awalnya Diki tuh tertarik gitu ya, justru karena rintangannya itu tadi rintangan itu tadi. Karena kita penasaran kan. Jatuh, nanti coba lagi, coba lagi. Sebenarnya apa sih yang dicari dari seorang skater ini dari bermain skateboard? Karena kan kalau orang awam nih, contoh Tika deh ya, yang ngelihat pemain-pemain skateboard ini, apa sih senengnya kalian tuh kayak lompat-lompat ya? Lompat-lompat, terus juga ngelewatin rintangan yang ini itu gitu. Apa sih sebenarnya kepuasan yang kalian dapat gitu? Penasaran dong kita ya. Sebenarnya ya itu tadi, kalau kita ngelakuin trik nggak landing, kita penasaran gimana nih cara bisa landing. Terus kita mikir kayaknya gimana ya, makin penasaran tuh makin rasa penasaran tuh kan kayaknya nggak bisa dibeli gitu. Lebih mahal dia daripada ini kan. Nah, jadi kalau udah kita lakukan, misalnya lakukan trik, jatuh nggak landing, pas udah landing itu temen tuh pada sorakin. Itu disenangnya situ, kebersamaan itu. Sebenarnya kepuasannya juga gitu ya. Memang kan skateboard ini kan termasuk apa ya, bisa dibilang permainan yang lumayan intim juga gitu dengan penontonnya. Ya, jadi penontonnya kan deket ya biasanya ya. Mereka tuh nggak yang nonton di tribun misalnya gitu ya, tapi agak lebih deket dengan kalian gitu. Beda dengan permainan-permainan lain gitu kan. Dan kalau Diki sendiri itu awal mulanya kan dari sekolah ya, mulai sekolah. Itu sekolah ya. Sebenarnya udah telat sih. Udah telat ya. SMA. Kalau di Aceh sendiri itu masuknya tahun berapa sih Ki skateboard ini sendiri? Sebenarnya dari sebelum bencana tsunami 2004 itu ada legendnya skate Aceh. Dulu mainnya di Mall Genta Plaza. Genta Plaza bukan mall ya. Bukan Plaza. Iya benar. Waktu masih ada dulu ya. Di situ ada anak. Iya, emang kita berasal dari street memang, underground memang terbentuknya sendiri ya dari jalanan gitu. Ya emang stigma anak skate ini ugal-ugalan gitu. Itu emang udah ini. Udah seperti itu ya kebentuknya ya. Jadi 2003 kalau salah. Setelah tsunami itu ada lagi terbentuk lagi itu namanya Basic ya. Banda Aceh Skate Crew. Nah, di situ ada teman-teman yang lain di bawah gitu ya? Di generasi keduanya. Setelah itu ada generasi ketiganya, mainnya di PKA. Setelah di PKA, di situlah kita main kayaknya di dekat masjid. Kayaknya kita jadi bahan omongan tuh di masjid. Mengganggu gitu. Mengganggu. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat lagi nggak apa sih mengganggunya gitu ya, karena kan kalian main sendiri gitu ya, atau mungkin karena pakai musik kali ya? Enggak juga. Tapi ini karena kita main di bukan tempatnya. Di taman, di tugu, jadi kelihatannya tuh kayak merusak ya. Pernah juga masuk media surat kabar. Itu kita yang ngerusain lantai PKA tuh anak-anak skate. Jadi di situ udah nggak enak kita sama ini kan. Akhirnya di situ kebetulan Ibu Wali Kota waktu itu
Ibu Eliza yang menjadi inisiator untuk pembangunan skatepark melalui Dinas Kebersihan Kota. Kebetulan waktu itu Pak Jalaluddin ya dapat bantuan kita dari pemerintah kota itu. Terus memang pembangunan di seluruh Indonesia kalau nggak dilibatkan anak skate bakalan gagal. Udah berapa kita skatepark di sini? Setelah tsunami itu ada beberapa yang dibangun gitu. Di kampus kan nggak bisa kita pakai karena nggak sesuai standar ya Ki? Jadi obstacle-nya itu, rintangannya itu acak-acakan, jadi nggak ada, ya gimana ya, nggak sesuai standar. Iya, nggak sesuai standar lah. Jadi begitu mau dimainin juga nggak bisa. Gitu ya? Di Ulele juga udah 2 gagal kan. Akhirnya sebelum ya akhirnya saya bela-belain ya. Kebetulan waktu itu belum ada kerja juga kan. Ya udah tiap pagi jadi pengawas. Mandor ya. Mandor tanpa digaji. Karena jangan gagal ini. Yang kali ini jangan gagal. Skateparknya harus bisa kita mainin. Ya udah tiap pagi saya ngomong sama tukangnya kan. Alhamdulillahnya Pak Kadis waktu itu Pak Jalal dapat kita omongan saya itu harus didengar gitu, harus mereka harus dilibatkan waktu itu ya. Jadi ada mereka pasang misalnya ukuran ini, jangan gitu, ukurannya gini, yang proporsionalnya. Pipanya jangan itu pakainya, ini pakainya gitu. Itu kebesaran ini. Sebenarnya memang ada standar khusus ya dan harus dipenuhi standar. Enggak sebenarnya. Sebenarnya yang tahu itu pemain skateboard. Karena ya kita sebenarnya kita nih masih masa transisi dari olahraga yang bukan apa-apa, yang olahraga jalanan, yang ugal-ugalan, yang preman ya gitulah. Ya transisi ke olahraga yang berprestasi. Jadi sekarang skateboard ini sudah masuk ke dalam salah satu cabang olahraga ya? Iya. Wow. Yang prestasi lah ya. Yang jalur prestasi gitu ya. Nah ini juga satu hal yang baru tahu juga nih, yang baru kita tahu gitu, ternyata permainan jalanan yang tadinya untuk hobi aja, iseng-iseng, ugal-ugalan juga ya katanya gitu ya, akhirnya bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan juga nantinya, dan ini bakal ngikut PON juga ya? Insya Allah 2024 kita tuan rumah. Semoga aja dari pusat tidak ada kendala. Kita dari sini juga, dari saya kebetulan saya menjabat sebagai binaan prestasi untuk skateboard. Jadi kita jadi gini, kalau di olahraga prestasi itu masing-masingnya punya pengurus PB lah, PB. Contoh kayak bola, PSSI. Apa lagi? PBSI, basket, apa segala macam kan. PBSI bulu tangkis ya. Jadi kita di KONI itu kita di bawah Porsoresi, Persatuan Sepatu Roda Indonesia, seluruh Indonesia. Sepatu roda? Iya. Kenapa sepatu roda, Ki? Coba dijelasin, karena kan apa karena dia beroda, tapi kan dia bukan sepatu, Ki. Iya, kenapa dia bisa tergabung di dalam Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia? Coba dong dijelasin. Jadi kita di skateboard sepatu roda ini emang udah lama terbentuk dia. Udah lama ngikut multi event dunia. Jadi skateboard masih dulunya zaman Tony Hawk, zaman ini mereka enggak lebih sendiri kayaknya ya. Dia buat kompetisi kayak skateboard olahraga ekstrim, X Game. Jadi nggak masuk dia ke dalam ini kan. Ada liga sendiri. X Game tuh ada BMX, ada trail yang lompat tinggi, ya pokoknya kayak yang kita nonton di X Game itu kan olahraga yang ekstrim. Nah jadi ya duluan sepatu roda yang mengurus semua yang beroda lah ya.
Jadi ada kalau nggak salah saya 10 cabur, termasuk skateboard, longboard juga masuk. Ya sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Yang penting orang-orang di dalam kepengurusan itu paham skate. Jangan justru misalnya dia wasit bola, kita taruh di sepatu roda. Jangan. Nah, yang penting dia bisa amanah dia di dalam pengurusan itu. Iya, benar. Oke, jadi itu kenapa akhirnya skateboard ini masuk ke dalam persatuan sepatu roda Indonesia ini. Oke, walaupun masih agak-agak nggak terima ya, kenapa ya gitu ya, kenapa bisa ada di dalam yang ini gitu, tapi nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting amanah ya. Oke, Dik, ini kan ngomongin soal skateboard. Pasti ngomongin pasti nggak lepas dari yang namanya cedera biasanya. Main skateboard ini kayaknya semua skater tuh nggak mungkin ada yang aman-aman aja ya. Sepanjang latihan, awal mula belajar, latihan sampai dia udah jadi expert gitu. Diki sendiri pernah ngalamin cedera apa nih selama main skateboard? Yang paling sering tuh ankle, makanan paling sering. Ankle, terus jendolan di sini kayak kita tahan gitu kan. Itu udah makanan sehari-hari. Kalau ankle, kalau yang kesulitan yang paling besar gitu dalam bermain skateboard ini? Ngalahin rasa takut. Oke, ada juga ya rasa takut kalian dong. ya. Jadi skateboard ini kan ekstrim ya. Sebenarnya menurut pandangan aja ekstrim. Ada juga dia yang kayak nari-nari gitu. Fun dia mainnya. Cuman nggak ekstrim yang lompat-lompat tangga dari lantai 2 ke bawah. Nah, dia bisa juga main kayak dansa kayak gitu dance gitu jadi main flat dia, nggak ada rintangan gitu. Jadi menurut mau arah mana dia main gitu. Ya udah kalau gitu ya for fun gitu. Kalau atlet dia, ya kita kan sekarang mau dibilang skateboarder atau atlet skateboard nih. Mau nggak mau kita karena udah di jalur prestasi, kita harus ngikut pola hidup atlet gitu. Nggak bisa kita misalnya ini latihan memang harus kapan seneng aja. Kapan seneng nggak bisa. Emang harus udah dibuat pola ini ya, karena kita udah sebagai atlet. Pelatihannya juga, fisiknya juga, makanannya juga harus hidup ini kan, hidup sebagai seorang atlet lah. Nge-gym, makanya muscle memory lah ya, ototnya harus dibentuk lagi. Dan ternyata berat itu badan. Ngaruh ya? Ngaruh lah. Ke style permainan gitu-gitu ngaruh? Ngaruh pasti. Kokohan dia ngaruh. Kita lihat aja bule-bule itu biasanya hidup di kita lihat di story-nya, di ini dia santai bawaannya, padahal dia di selain itu dia nge-gym, dia di pressure di negaranya itu. Yang tidak dia perlihatkan orang lain gitu betul. Ya. Jadi yang mereka lihat atau yang kita lihat selama ini main skateboard ini fun gitu ya, sekedar having fun aja, terus juga memang permainan yang untuk senang-senang, iseng-iseng juga gitu ya. Dan Diki sendiri ini kan udah lama banget ya berkecimpung atau juga tenggelam di dalam dunia skateboard ini ya, karena memang seneng banget ya Ki. Udah dapat prestasi apa aja sih Ki selama main dengan papan kesayangannya ini? Papan udah nggak terhitung lagi nih berapa yang patah ya. Iya, patah ya. Nggak mungkin. Paling lama saya pakai 3 bulan. 3 bulan udah nggak enak lagi tuh kalau jadi cuma rutin. 3 bulan harusnya. Ya, ganti. Udah nggak enak itu. Paling lama ya 3 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan lah udah, kalau udah jarang main 6 bulan bisa tahan. Tapi kalau dulu memang 3 bulan udah ganti, sebulan aja udah patah gitu. Jadi untuk seorang skateboarder yang papannya 3 bulan sekali ganti, prestasinya harusnya udah banyak juga dong ya? Ya alhamdulillah. Apanya Niki, boleh dong? Ya dulu saya merantau ke Jawa, ke Bandung. Awalnya di Padang, kenalnya merantau ke Bandung karena di Bandung tuh
kotanya para skate. Iya. Di mana aja taman pasti ada orang main ada. skate. Nah di di Padang saya ada ikut kompetisi juga. Alhamdulillah juga ada ya pertama kali lah ya kenalnya kompetisi itu di Padang. Nah itu dulu ISA Indonesian Associasi Skateboarding itu series Padang 2007 kalau nggak salah. Nah itu pertama pengalaman ya belum dapat hasil yang memuaskan juga. Setelah udah merasakan gimana kompetisi. Nah di situ saya mulai nagih. Kayaknya nih seriusin nih. Saya ngulik di Bandung tuh, di Bandung saya sekalian kuliah kan. Nah di Bandung saya ikut kompetisi di salah satu mall yang ada skatepark, itu Lucky Line. Alhamdulillah juga dapat juara 2 open. Terus di kampus juga banyak saya ikut ya. Nggak udah lupa ya maksudnya. Banyak banget udah ikut kompetisi dan juga menangnya juga lumayan ya Ki ya. Iya. Sering-sering menang Jakarta juga. terus saya hijrah lagi ke Jakarta. Ke Jakarta saya makin diseriusin lagi di Jakarta. main lagi. Terakhir Volcom Wheel in the Park tahun berapa ya? Dapat juara 2 apa 3 tuh. Nah, di situ itu event yang lumayan besar ya? Ya, karena CSR dia si produknya ini emang skate ya, dan internasional juga. Internasional, benar. Dan bisa dapat juara 2 waktu itu ya? Wow. Ini memang hobi yang diseriusin ya, Ki? Ya, hobi yang ya kalau gitulah. Ya, bener ya. Yeah. Tapi kalau ngelihat perjalanan Diki nih dari awal main gitu, pasti kan makin kesini makin matang gitu ya, makin tahu apa yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu, apa yang harus kita kayak starter kitnya pemula untuk main skateboard tuh apa sih kalau dari Diki gitu? Kalau dari saya pribadi, Tika, itu sebenarnya niat pertama kali. Niat ya. Niat. Tetap ya, apapun itu harus niat ya. Iya dong, niat. Niat, ada kemauan yang ya target ya. Ya udah, dia semakin kita sering bermain, itu semakin ringan badan kita. Semakin kita nggak main misalnya, semakin kaku kita. Jatuhnya kayak ngendarain kendaraan gitu kayak ya? kuda gitu kan. Kuda. Kita belum tahu cara tekniknya kita bawa kuda. Nah, jadi kayaknya dia yang ngatur kita nih. Udah semakin kita berkuda, kita yang ngatur dia. Oh berhenti nih ya tarik gitu kan. Iya. Nah, kalau ini juga gitu. Juga. Jadi semakin kita ulik, jadi semakin ringan badan kita, ya udah semakin enak aja tuh. Bisa kita kontrol ya. Ringan aja tuh, udah nggak ada beban. Makanya kelihatannya kayak papan ini tuh nempel ya di kaki kalian gitu ya. Nempel padahal di nggak dalam sepatunya ya gitu ya. Kok bisa kayak gini ya gitu untuk orang awam yang nonton. Tapi Diki sebagai senior, bisa dibilang senior lah ya di dunia skateboard ini, melihat minat anak-anak Aceh ini sendiri gimana sih Ki sejauh ini sampai hari ini? Ya sebenarnya saya pribadi harapannya emang regenerasi itu ada. Harusnya ya. Iya, tapi alhamdulillah juga ada beberapa yang mulai anak-anak yang SMP kalau nggak salah, ada under 15 lah ya. Itu udah mulai bertumbuhan gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya juga karena ini kita mau persiapkan di PON, sebelum PON kita persiapkan untuk daerahnya dulu nih. Nah, daerah kita Pora alhamdulillah kita udah dipertandingkan juga. Insya Allah kita Desember tanggal 11-12 kita bertanding di PD Sigli. Itu alhamdulillah udah dibangun juga skateparknya. Alhamdulillah besarnya luar biasa besar. Ya, jadi alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi itu persiapan awalnya. Jadi kita udah mulai data atlet dari yang udah terdaftar dari Aceh Timur, Lok Sumawe, Aceh Utara, Biren, tuan rumah PD, terus Aceh Jaya,
terus Meabu, Aceh Barat, Takengon kita nggak ada, Abdia, Aceh Besar, Banda Aceh. Kita udah semua Kabupaten kota udah ya? ada Atletnya? masing-masing ya. Oh wow. Alhamdulillah juga ya. Jadi mereka memang ada di setiap kabupaten kota ya. Saya Iya. malah ngirain tuh cuma ada di Banda Aceh loh, atau Iya. anak-anak dari kabupaten kota lain yang ngumpul di Banda Aceh, kirain kayak gitu. Rupanya mereka juga berlatih sendiri juga mungkin ya di Iya. daerah-daerahnya Iya. gitu ya. Tapi ada sebagian juga yang kuliah di sini. Oke. Jadi dia udah main sama kita Iya, gitu. iya, Nah, benar. Jadi mereka emang udah persiapannya udah matang ya. Artinya minat anak-anak Aceh ini emang besar juga gitu Iya ya dong, ke skateboard ini ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk regenerasi ini agak yang kurang karena kita memahami memahamkan olahraga ini nggak sulit, nggak ini asik gitu, kayaknya kita harus datang ke sekolah-sekolah, kita Oke. ini sebenarnya Sosialisasi ya. harusnya. sosialisasi. Oke. Sebenarnya di situ kita yang kurang. Saya pribadi di situ belum bergerak ya. Insya Allah ke depan saya akan coba coba Ki. itu. Apalagi itu mungkin bisa membantu memutus stigma buruk atau negatif untuk anak-anak skateboard. Iya. Iya, kalau selama ini mereka banyak yang ngirain gila nih anak-anak skateboard nih ugal-ugalan nih mainnya nih serampangan begini. Akhirnya nih mungkin dengan sosialisasi itu tadi Ki Iya, ya, jadi betul, insya Allah. bisa bikin para guru, orang tua Ya, orang dan tua. juga teman-teman anak-anaknya sendiri gitu Iya. yang paham kalau ternyata ini juga cabang olahraga yang berprestasi Iya. gitu ya. Oke. Tapi kan Tika juga sering nih lihat di skatepark kalian tuh kan banyak tuh anak-anak yang ikut nonton biasanya Iya. ya. Dan memang benar-benar anak-anak banget nih yang nonton biasanya tuh. Nah, Tika juga sering lihat beberapa anggota dari teman-teman skateboard di situ sering ngasih kesempatan buat mereka nyobain Iya. main gitu. Sebenarnya kalian memang salah satu trik kalian nih untuk regenerasinya dengan cara kayak gini nih biar aja mereka minat dulu gitu ya. Iya. Atau gimana sih Sebenarnya itu anak-anak lokal di situ Iya, ya. Anak-anak lokal di situ yang dia main sepeda, yang dia main ya jalan-jalan anak-anak kecil lah. Iya benar. Sebenarnya niat awalnya tuh pengennya kita rangkul mereka, kita buat skate schoolnya, ya kita sediakan papan, yang mau main ayo. Iya, benar. Ya kan kita nampak nanti yang ini kayaknya Serius, ya, ini benar. kita support di situ. Sebenarnya itu ini juga jadi PR juga ya ke depan karena anak-anak itu banyak yang minat tapi nggak punya papan. nggak mampu dia belum ini ya. Atau mau minta sama orang tua juga mungkin orang tuanya buat apa gitu ya. Iya. Mungkin ya langsung bisa dibilang kekhawatiran orang tua gitu ya. Iya. Tapi berarti kalau Sebenarnya untuk positif ya. Iya, cuman orang tua kan mungkin karena nggak kenal nih ceritanya. Tapi untuk anak-anak itu papannya beda ukuran lagi ya, Ki? Sebenarnya Ada kayak under 50 itu berapa 15, gitu ya. Itu ada spesifikasi yang harus dipenuhi atau gimana sih? Sebenarnya kalau ukuran yang kita biasa pakai tuh kalau saya lihatnya dari bobot dia. Misalnya ukuran papan ukuran sepatu dia 40 nih. Kayaknya cocoknya dia pakai 8,0 gitu. Oke. Kalau udah 42, 43 itu 83 ke atas, 85, 86, 8,6 gitu kan. Oke, ini Nah, kalau kayak gini, untuk ini gimana nih? ini Kalau ini ukurannya gimana nih maksudnya? kalau ini sendiri 8,6 nih. Ini lumayan besar dan bentuknya pun juga dia nih bukan skateboard biasa ya. Dia cruiser ya. Bedanya apa tuh? Kalau cruiser tuh dia kayak main di dalam kolam berenang. Nah, Oke. kalau di luar kolam berenangnya tuh nggak patah ya. Oke, nggak gini ya? Kayak mangkok. Oke, gini. Bowl namanya Iya, ya kan. Iya, Jadi oke. biasanya beli-beli kayak itu ya. Jadi kalau lagi males berenang, dia main di dalam kolam renangnya. Ya. Skateboardnya. Oke, jadi ini yang bukan yang standar biasanya nih. Bukan yang street. Oke, bukan yang street kalau Ya, ini. kalau Tapi ini- ini bisa dipastikan nggak ada lem ya di sini ya? Nggak ada. Oke, masih penasaran. Karena kalau bisa nempel gitu, atau sepatunya punya spesifikasi tertentu juga nggak? Benar. Kalau sepatu skate tuh dia
bahannya udah beda dia harus kulit yang suede biar tahan ya. Karena tebal, terus dari sole-nya harus kayak gini ya Niki. Ya, kalau ini salah satu, ini bukan promosi ya. Ya bukan promosi ya, bukan promosi. Jangan lihat mereknya. Kalau ini kan bahannya suede. Biarpun kita kan kalau ngetrik dia ngeflip tuh. Gitu. Gesek terus tuh, gesek lagi. Habis dia nih. Gitu. Ini tuh, nih udah habis kan? Makanya dia harus ada ini sendiri. Flip, terus kalau kita kan biasa drop in tuh dari lantai 2. Misalnya terserah sih mau lantai berapa, mau 3 tangga, 5 tangga, 6 tangga. Dia harus tebal memang. Jadi empuk dia. Oke, ternyata Ini ngaruh sebenarnya. Ngaruh kenyamanannya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi bukan bisa pakai, sebenarnya mungkin gini, kalau untuk main santai, fun, mungkin oke lah ya pakai sepatu yang ada aja gitu. Tapi kalau untuk diseriusin memang kita harus kenyamanan nomor 1 ya, Ki? Oke, dan ini kalau di belakangnya nih yang kayak gini nih memang udah standarnya kayak gini ya? Menyesuaikan. Kalau saya kan pakai 86, ini wheels. Jadi semakin, jadi dia menyesuaikan 86 harus ininya sesuai juga dengan ini. Jangan kekecilan. Jangan kekecilan gini, jangan kebesaran juga. Jadi pas gitu. Ternyata ada standarnya ya. Lebih enak aja sih sebenarnya. Tapi bisa aja mau dia lebar truknya, mau dia kecil truknya bisa kita gunain. Tapi kalau untuk kenyamanan, lebih presisi, lebih enak. Oke, kayak gitu. Nah, ini kan papan ini sendiri kan udah bisa dibilang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan lah ya sama seorang skateboardernya sendiri ya tuh ya. Ini bisa dibilang istri pertama lah ya nanti ya gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak kalau main tuh kalau bukan dengan papan sendiri nggak bisa gitu? Ada nggak sih gitu? Kita kan punya tuh kayak misalnya atlet apa nih, misalnya nih raketnya harus raket dia misalnya gitu, atau spesifikasi dia nih standarnya kayak gini, kalau nggak kayak gitu dia nggak bisa main atau nggak mau main gitu, gimana? Tergantung jam terbang. Kalau dia udah enak, apapun dia ini yang ada di depan, sikat ya. Ada tuh pengalaman kayaknya di mana ya? Patah papannya tuh. Ya udah, ganti dulu. Ganti kan? Ya udah pakai papan teman. Sama aja. Udah, karena ini ya maksudnya. Kadang sugesti juga ya, Sugesti sebenarnya. Sugesti kayak aduh nih kok kayaknya agak enak ngeflipnya gitu ya. Ada ini juga, ada apa namanya nih? Pengaruh. Apa suspensinya ya? Jangan terlalu ketat. Kalau saya nggak suka yang ketat ya. Jadi bisa beloknya nggak ini. Nah itu kalau belok gimana sih, Ki? Ini kan dia, kalau kita ngeliatnya kan kayak dia cuma bisa lurus gitu. Kalau mau belok kan gimana caranya gitu caranya. Ini sebenarnya kalau belok kita tekan, belok sini kita tekan tumit. Kalau belok ke depan kita tekan gitu. Jadi belok ke belakang, tekan belakang. Itu dia bakal belok sendiri, ikutin gitu, badannya. Ikutin. Kalau mau belok patah kita angkat. Nah, misalnya gini kan, belok ke sana, kita angkat. Kayak gitu. Jadi pengen coba ya nanti kapan-kapan boleh dong ya gabung sama kalian ya, main-main di skatepark kayak kalian yang ada di sana gitu. Biasa kalian kalau latihan tuh setiap hari apa sih atau setiap sore? Setiap sore, dulunya setiap sore. Karena ya sekarang udah ada banyak kegiatan lain. Yang main skateboard ini rata-rata udah banyak prioritasnya udah beda gitu ya. Tapi Diki sendiri sampai hari ini masih main juga ya, Ki? Weekend paling ya. Weekend Sabtu Minggu. Dan dalam satu komunitas itu kalian ada berapa orang sih? Rame. Sebenarnya rame kalau dikumpulin, yang nggak main, yang masih main, yang nggak main, kok dikumpulin 100 lebih ada. Tapi kalau yang main ya 30-an lah. 30 juga ukurannya udah banyak udah sih banyak. Kayaknya ya. Yang punya papan lah. Yang punya papan tapi dia malas main ya. Nyari waktunya gitu ya. Nyari waktunya itu mungkin ya yang agak-agak rempong gitu. Tapi
untuk teman-teman yang masih main juga tapi mungkin jarang sama kayak ya itu tadi ya waktu, mereka tuh rata-rata atau kalian nih masih hafal nggak sih teknik-teknik main skateboard ini sendiri? Atau sebenarnya teknik itu bisa lupa atau bisa nggak bisa di iniin lagi kalau udah bisa lama lupa. nggak main? Iya bisa lupa. Yang udah dulunya kita katam, nggak pernah lagi misalnya main, malah ngulang lagi ininya, ngulang lagi tekniknya, lupa misalnya trik kickflip misalnya kan, kickflip. Itu gimana tuh? Kalau kickflip itu gimana? Ya putar papannya, makanya gesek tadi tuh, terputar papannya. Nah itu yang sepatunya juga makanya harus sesuai ini ya. Kalau kita lama nggak main itu nggak 1:1, kita ngelakuin pasti jatuh. Kalau udah sering main, kita ngelakuin kickflip tuh sekali kita buat pasti landing. Jadi mau kita suruh buat sekarang, buat kickflip, pasti landing dia. Nggak harus nunggu latihan dulu gitu ya, atau nggak trial dulu deh gitu. Iya, karena konsisten ya, itu paling dibutuhkan di skateboard. Pertandingannya itu cuma 45 detik. Oh wow. 45 detik, satu run. Satu run itu kita harus melakukan trik ke semua skatepark, semua alat. Semua alat, oke. Nah, jadi 45 detik. 45 detik. Cepet banget itu. Makanya di situ perlu kita harus kepastian ya. Harus 1:1 lah kita ngelakuin landing. Jadi penilaiannya juga nggak boleh jatuh. Kalau udah jatuh udah putus runnya. Kurang lagi nilainya. Oke, kayak gitu. Sebenarnya apa aja sih yang jadi penilaian dalam pertandingan skateboard ini sendiri? Yang utama kesulitan trik. Terus mulus dia ngeran ya. Apa namanya tuh? Keseluruhan dia, nggak ada jatuh-jatuh. Oke. Jatuh pokoknya nggak boleh ya. Jatuh pokoknya nggak boleh. Potong dia tetap. Misalnya dia triknya ganas nih, tapi dia terpotong, jatuh dia. Nggak kehitung berarti? Jadi kurang setengah gitu. Oke. Mending triknya biasa aja tapi ngalir. 45 detik tuh dia selesaikan dengan sempurna. Gitu ya. Style juga, style power, kesulitan trik udah pasti ya. Combo-combo triknya tuh makin sulit kita lakuin makin tinggi triknya nilainya kan. Ya itu dia. Dan apa sih sebenarnya trik-triknya kalau di skateboard ini sendiri? Kayak tadi kan Diki sempat bilang kayak trik ini kan juga jadi penilaian yang lumayan besar gitu ya. Nah apa aja sih Ki? Kalau trik, macam saya bilang tadi ya, ini nose, ini board, ini tail. Nose kan nose bagian depan. Dia kalau ini green, kalau udah kena di alat dia green. Nih, truknya udah green. Kalau dia mainnya di papan kita nge-sliding gitu, udah slide namanya. Jadi makanya kick, misalnya no slide. Kita misalnya ini contohnya rintangannya rail misalnya. Kita no slide berarti. Nah, terus makanya trik skateboard tuh nggak akan putus-putus. Kita buat combo. Kick flip, kita putar dulu, kita no slide. Itu udah combo kan? Kayak gitu. Nah, itu udah tinggi nilainya. Sebenarnya curi di situ aja udah boleh ya. Iya, tapi emang susah situ. Ada juga kalau memang ini combo lagi dia, outnya. Kena modi. Maaf modi. Dah, habis itu kalau udah ini outnya, nose bisa lagi dikombokan, diputar lagi dia. Putar lagi. Itu kickflip, no slide, kickflip out. Makanya dia nggak habis-habis triknya nih. Dalam 45 detik itu tadi misalnya gitu jadi penilaian. Tapi kebanyakan kalau ini main aman ya, nggak mau yang kombo-kombo dulu, yang dia kuasai dulu. Triknya itu dia. Kita yang trik skate yang udah kita kuasain, kita satu run itu kita mulusin. Jadi memang bisa dibilang
trik-trik ini tadi itu memang harus latihan yang sering ya, baru bisa dikuasai semua gitu Ya, ya. makin sering kita main makin ringan badan, makin enteng lah. Dan kita mainnya pun pastinya kita akan ngulik trik lagi kan. Apa nih yang belum dapat? Oke. Heel flip belum dapat, tree flip belum dapat, coba lagi. Tapi kalau untuk atlet pon kita sejauh ini udah nyampe mana nih? Udah sejauh apa kira-kira triknya? Apa udah menurut Diki gimana nih? Diki sendiri Alhamdulillah juga jadi atlet. Sekarang udah dipeladdakan. Kita ada 3 orang yang disupport pemerintah. Udah 3 orang yang dipeladdakan ya. Kebetulan ada saya sendiri, ada Yudi Audia, ada Raffi Razaki. Kalian bertiga nih ya, berarti tim ya. intinya. Tim intinya, oke. Tapi nggak bisa, nggak ini menutup kemungkinan bagi yang lain bisa untuk mengganti posisi yang 3 ini. 3, oke. Karena kita lihat nanti di pora nanti siapa yang juara. Setahun sebelum rencana memang ada kita buat seleksi lagi, lebih enak kita di seluruh Aceh seleksi untuk atlet PON. Kita buat seleksinya apakah di Sigli apa di sini kan, lebih bagus, lebih fair lah ya, gitu ya. Karena di masing-masing itu kan udah punya atletnya udah punya masing-masing. atlet masing-masing. Oke, jadi memang persiapan untuk atlet kita sendiri sejauh ini memang sebenarnya udah nyampe ke situ ya. Ya. Udah Diki sendiri sebagai atlet gitu merasa kayak oke, kayaknya udah khatam nih trik-triknya gitu ya. Karena dia ada beberapa nomor perlombaan ya, nggak street aja. Street pria wanita. Par itu ada pria wanita juga, ada under 15, ada game of skate. Game of skate tuh kayak kita tanding berdua misal. Saya ngelakuin trik ini, Tika harus ikutin trik saya. Jatuh misalnya kan, itu kena nomor dia. Kayak main apa ya? Battle ya berarti. Battle. Oke. Nah itu nanti ini dia apa namanya kayak turnamen gitu. Siapa yang menang, itulah yang juara. Nah, ada berapa nomor? 4, 5 ya. Oke, berarti 5 nomor. Tapi ini belum update lagi nih. Saya masih tahunya itu. Iya, oke, boleh deh. Pokoknya sejauh ini target untuk ada 5 ini tadi ya. 5 nomor tadi perlombaan. itu. Apa sih target medali kalian untuk PON ini? Kalau PON sebenarnya target itu semua emas ya. Harus tertinggi. Tapi kita bisa lihat tolak ukurnya juga nanti di eksebisi insyaallah. Bulan Desember ini kita bertiga insyaallah berangkat ke Bekasi. Mungkin di sana kita ikut pertandingan kejurnas Piala Ibu Negara. Ya, tanggal 16-17 kalau nggak salah saya. Nah, mungkin di situ sekaligus pertandingan itu bisa di eksebisi ya. Maksudnya pertandingan kejurnas itu sekaligus eksebisinya skateboard karena skateboard ini kan baru perdana nih masuk PON. Jadi mungkin bisa di situ langsung di eksebisi PON tuan rumah nanti langsung dipertandingkan. Harapannya gitu. Oke. Apa sih persiapannya Ki sejauh ini? Udah November loh ini. Iya. Udah November loh ini. Gimana? Ini hujan-hujan terus ya. Iya, hujan-hujan terus. Tapi kita nggak boleh salahin cuaca ya, jangan salahin hujan. Yang kita ini juga minta itulah ada skatepark yang indoor ya. Jadi kita bisa main biarpun hujan. Karena kalau udah hujan kita nggak bisa main. Oke, udah pasti nggak bisa ya tuh parknya nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa hujan-hujanan, nggak bisa licin ya. Resikonya besar juga gitu besar. ya. Pokoknya di dunia pun udah hujan stop.
Bukannya waktu hujan memang kalian cari ya, enggak ya? Enggak, bukan kayak MotoGP dia. MotoGP, Hujan-hujan disikat ya. Disikat ya, nggak peduli ya Nggak kalau peduli. mereka. Ya, oke. Tapi untuk persiapan udah sejauh ini mungkin memang udah luar biasa persiapan kalian. Terus juga target ya emas ya targetnya. Amin. Ya. Terus yang penasaran juga nih, saingan terberat kita siapa sih sebenarnya, Ki? Kalau skate di Indonesia tuh Bali ya. Bali sama Jatim. Jakarta. Ya, Bali, Oke. Jatim, Jakarta. Bali kan memang kayaknya rumahnya ya gitu ya. Walaupun Bandung yang lebih banyak Iya, lebih banyak skateparknya, skatepark, ya. tapi Bali kan kayak rumahnya surfer ya. Jadi anak surfing, Iya. terus juga skateboard ini sendiri. Jadi Iya, kayak industrinya hidup. industrinya benar. Apa atletnya pun banyak di sana. Hmm, Venue-nya juga luar biasa. Masya Allah emang Iya, ya, iya, enak iya, kali iya, emang ini iya, emang iya. di sana. Jadi itulah saingan terberat kita saat ini. Tapi nggak boleh putus semangat Ya, dong. iya Ya, dong. nggak boleh. Walaupun merasa mereka saingan terberat, tetap usahanya juga pol ya. Amin. Untuk bisa Ya. melewati mereka gitu ya. Insya Allah. Iya, oke, Ki, luar biasa banget nih memang anak-anak skateboard ini ternyata ya setelah ketemu Diki langsung nih Tika ya hilang gundah gulananya ya. Kenapa? Karena mungkin punya stigma yang sama selama ini Ki gitu. Jadi karena kita nggak kenal juga, karena kita nggak tahu apa yang kalian lakukan sebenarnya gitu. Padahal kalian mainnya di tempat yang terbuka gitu ya, Iya. di tempat yang kalau kalian aneh-aneh juga bakal kelihatan gitu ya Ki ya. Nah, Jadi bukan kita aja istirahat aja yang jalan pada nerekin sholat. Padahal gitu kita ya. mau lagi keringin-keringan, mau sholat mau emang. sholat tuh. Jadi apa ya bisa dibilang resiko skateparknya di samping masjid ya. Dan di tengah kota. Dan di tengah kota, benar-benar. Jadi memang diteriakin terus ya Ki ya. Tapi Ki kalau seandainya ada teman-teman yang mau gabung untuk menjadi bagian dari skateboard Aceh ini, gimana tuh? Untuk Banda Aceh sendiri ada komunitasnya, Banda Aceh Skateboarding. Diketuai sekarang Mirza Ananda. Kebetulan beliau lagi di Bali. Mungkin agak kurang ini ya. Sekarang ya udah kalau emang mau main datang aja ke Skatepark. skatepark. Oke. Kita bakalan sharing lah. Sharing papan nanti kalau nggak ada punya papan. Coba-coba dulu kali ya. Coba-coba dulu. Yang penting ada niatnya, ada niat. Ya, insya Allah jadilah. Oke, jadi kalau mau gabung itu sebenarnya syaratnya nggak banyak ya, datang aja dan niat yang besar ya. Iya. Niat yang besar. Jadi jangan udah datang, coba terus kayak udah kayaknya jenuh, nggak bisa udahlah. Kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi kan kalian Kebanyakan juga, gitu. Kebanyakannya gitu makanya tadi mau bilang gitu juga kan kalian tuh di situ kan biasa rame juga tuh yang nggak cuman atlet skateboardnya aja, nggak cuma pemain skateboardnya aja, tapi juga orang-orang yang tadinya nonton terus pengen coba penasaran. Sebenarnya kalau ngelihat papan ini semuanya tuh timbul penasaran Ki awalnya tuh. Jadi memang kayak bisa nggak ya aku main ini gitu, boleh dong coba gitu, pasti kan gitu awalnya gitu. Untuk dapetin taste-nya, untuk ngedapetin feel-nya, bisa main itu kan butuh waktu sebenarnya gitu ya. Yang penting kalau emang ada ini kita ajarin lah dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya harus ini, teori itu harus kan, harus. Tapi yang penting dia ada kemauan, ada niat, dia mau coba, jangan gampang nyerah aja. Kalau udah nggak bisa jangan ngeluh, coba lagi. Coba lagi ya. Jadi kalau yang mau gabung itu, kalau kata Diki ya. Jadi kalaupun nggak mau gabung jadi pemain skateboard, mungkin mau jadi sponsornya teman-teman ya. Mana tahu ya. Sejauh ini udah ada belum Ki? Sponsor? Ada yang dari lokal udah ada, alhamdulillah ada. Teman-teman ada juga yang buat brand sendiri. Dia support temannya yang main, dia buat video filming, dia cek spot ke ke tempat nggak cuma aja di skatepark kan, ada di pinggir-pinggir kali gitu, ada trotoarnya. Ya, buat video lah. Ya. Jadi untuk sponsor sendiri kalau dari kita-kitanya aja tuh udah ada gitu ya, untuk kita di Aceh khususnya. Tapi gitu ya. kita yang belum ada tuh skate shop ya. Dulu udah sempat ada. Dulu sempat ada, iya. Dulu kan sempat ada beberapa brand yang memang mensupport skateboard ini sendiri gitu ya. Ada dia juga
Industrinya ada. Sekarang malah kalau kita mau beli ya udah online gitu. Pengennya ada gitu. Pengennya kan. ada di Aceh ya. Ada di Aceh satu minimal kan. Jadi mau nyari misalnya bautnya udah patah, bisa ke sana gitu kan. Jadi selama ini kalau ada baut yang patah, ini yang rusak itu harus online dulu. Online. Jadi memang nggak bisa langsung ada gitu ya. Jadi bisa dibilang itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Ya Ki, ya, mudah-mudahan industrinya ada. Ya, jadi kita nggak ketinggalan juga nih dari daerah-daerah yang lain ya. Oke, Diki sebagai senior ya, senyum dia dikatain senior ya. Sebagai senior Ki, coba dong kasih ke teman-teman di rumah yang nonton kita, ke teman-teman yang nonton tuh satu motivasi mungkin ya, atau apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mungkin nantinya mau bergabung atau mungkin mau menjadi bagian dari skateboard walaupun bukan menjadi pemain skateboard. Oke. Silakan. Buat teman-teman di rumah yang mau main skate itu sebenarnya nggak kaku ya. Kita main skate bisa pakai jeans, bisa nggak perlu dia pakai jersey khusus, nggak perlu. Yang penting ya yang tadi ada niat. Ya kalau jatuh mah biasa, apapun olahraganya pun pasti ada jatuh kan. Yang penting teori dasar udah kuasain. Ya tinggal keseriusan dari masing-masing individu ya, masing-masing kalian. Mau kalian skate for fun, mau kalian skate for atlet skate for ini ya, kompetisi, mau skate for lifestyle, terserah. Yang penting kalian ya skateboarding dia bukan olahraga yang ya macam tadi dibilang, bukan olahraga yang ugal-ugalan sebenarnya. Jadi jangan pernah takut untuk adik-adik untuk bisa bergabung. Iya, untuk bisa bergabung. Nggak akan dicap jelek deh ya. Ya, kita di sana kita rangkul semua, insya Allah. Oke, itu tadi yang udah disampaikan sama Diki ya, terkait dengan skateboard, terus juga pengalamannya Diki juga gitu ya, terus juga untuk teman-teman yang mau bergabung gitu. Pokoknya ingat skateboard bukan olahraga ugal-ugalan. It's not crime ya. Iya, ini bukan kriminal. Skateboarding is not crime. Oke, sekali lagi terima kasih Diki Sama-sama. sudah hadir di Dapur Medsos Tika. ya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang sangat-sangat menarik untuk kita di sini. Kita ketemu lagi di episode lainnya di Dapur Medsos. Kalau gitu saya langsung pamit. Saya Tika Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.